Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo Sobat Cuan, berada di segmen cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Balik lagi sama gue Karen, host dari Media Podcast Network, persembahan dari KG Media. Di episode kali ini akan lebih spesial karena gue bersama dengan founder dan baker langsung dari Bansu Bakehouse. Ada Kak Sylvia Surya dan Kak Ferianto di sini yang berawal bisnisnya dari Kak Sylvia dan sang suami yang memutuskan untuk merintis bisnis kopi kekinian yang menjadi bisnis sampingannya nih. Bernama Kopi Su. Kalau dalam bahasa Jawa artinya tuh bagus. Nah, ada juga nih sebutan Kopi Su dari sisternya yaitu Little Sister. Nah, ini merujuk sama Bansu Bakehouse. Mungkin Sobat Cuan udah nggak asing lagi ya sama croissant yang sekarang ini bentuknya dan variannya juga udah macam-macam nih. Tapi Bansu juga punya value yang unik. Nah, apa aja ya? Langsung aja kita kulik bersama Kak Sylvia dan Kak Ferianto. Halo Kak Sylvia dan Kak Feri. Halo, Halo, halo Kak halo, Karen. Halo Kak, Salam gimana kenal, kabarnya? selamat Iya. pagi. Baik, kita Baik, oke. baik. Gimana nih Kak Feri dan Kak Sylvia kesibukannya hari belakangan ini tentang si Bansu, terlebih kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak? Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu dan kita perkenalkan sekali lagi brand kita ya. Aku tadi koreksi sedikit, jadi nama dari bakehouse yang kita miliki adalah sub-brand dari Kopi Su bernama Bonsu. Nah, Bonsu itu sebenarnya terinspired dari kata bonjour, selamat pagi dalam bahasa Prancis. Makanya kita bikin twist-twist dikit deh yang masih berhubungan dengan kopi su, akhirnya kita namain dengan Bonsu. Kenapa sih? Karena kita tuh pengen banget bikin produk-produk bakehouse, bikin produk croissant, mungkin sekarang pastry, mungkin ke depannya nanti ada produk roti-rotian juga yang bisa dinikmati orang tuh setiap sarapan, tiap pagi. Mereka bisa nikmatin Bonsu gitu. Jadi itu sedikit sekilas tentang cerita Bonsunya. Kemudian saya Sylvie di sini. Biasanya saya lebih banyak handle untuk marketing, mungkin strategic plan juga ya bareng suami yang kebetulan selain R&D, baker, biasa Bapak ini juga berhubungan dengan business development-nya lah gitu. Wah, keren banget ya Kak Sylvia. Ini menurut riset aku yang dapat nih Kak, kalau misalkan ada keliru, ada salah boleh dikoreksi ya. Berarti Kopi Su ini dan Bonsu ini saling berkaitan ya maksudnya? Betul, kita itu ibaratnya satu entity lah ya, dalam satu grup. betul. Wah, oke, keren banget Kak Sivi dan Kak Ferry. Tapi udah dijelasin juga nih Kak dari Kak Sivi tadi tentang si kopi sunya, tentang penamaan bonsunya sendiri. Nah, makna ini berarti dari bahasa Perancis tadi ya Kak yang artinya bonjour. Itu aja nih Kak filosofinya ya untuk si bonsu. Betul. Oke. Kalau aku boleh tahu lagi nih Kak tentang si Bonsu Bakehouse ini berdiri dari sejak kapan sih Kak sebenarnya? Kalau Bonsu ini kita dirikan dari Maret tahun ini ya, tahun 2022. Wow, tapi udah banyak peminatnya ya Kak ya, kalau aku lihat-lihat ya, dari media sosial, dari di Google pun keywordnya langsung muncul sebenarnya. Wow, that's good. Nah, aku mau nanya nih Kak, dari pengalaman Kak Ferry ataupun pengalaman Kak Silvi, dalam mulai bisnisnya ya, lebih tepatnya dari Kopi Su ataupun menanti ataupun Bonsu sekalipun. Nah, ini tantangannya tuh apa sih Kak? Kesulitannya sendiri, mungkin bagi founder atau bagi baker apa aja nih Kak? Oke, kalau kita bicara tantangan kayaknya pasti ada aja ya segala tantangan tiap hari adalah ada aja tantangan baru dan banyak sekali ada yang mungkin dari internal atau juga dari eksternal, mungkin dari kalau misalnya kita spesifik bicarain tentang Bonsu, awal kita dirikan tuh sulitnya itu adalah di SDM. Bagaimana kita hire the best ataupun orang-orang yang oke buat kita ajak buat bikin produk, karena cukup berbeda ya. Tadi kita bikin kopi, kita bikin teh, itu kita ibaratnya tuh tinggal siapin SOP, kita trainingnya tuh paling cuma 2 sampai 3 hari. Nah, sedangkan untuk baking sendiri itu tuh skill setnya itu harus lebih telaten, lebih teliti. Kemudian gimana kita caranya, tantangan kita adalah
oh hari ini dia udah bisa, tapi gimana caranya minggu depan mereka tuh nggak resign. Nah, kayak gitu-gitu tuh, hal-hal yang kayak gitu awal-awal lumayan jadi berat lah ya buat kita gitu. Kemudian ada lagi. Apalagi tantangannya itu adalah saya sendiri juga belum ada background ya untuk di dunia bakery. Cuma memang orang tua dulu memang udah pernah bisnis di dunia roti-rotian di kampung halaman dulu. Jadi secara produk udah kebayang lah mau bikin apa aja. Cuma memang bagaimana kita training tim itu dari awal, pastiin sesuai standar semua. Dan kemudian yang waktu awal-awal rintis banyak tuh uji coba, trial. Jadi itu yang salah satu tantangannya juga karena kita lagi membentuk market yang baru kan dari awal. Wah, berarti balik lagi ya Kak ya, jangan pernah nyerah, berani coba ya Kak ya, walaupun pertama kali ataupun ada pengalaman, yang penting berani aja dulu ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, dari kesulitan yang tadi Kak Silvi dan Kak Ferry sebutin, tantangan atau challenging apa sih Kak yang paling susah? Misalkan nih, kompetitor ataupun pengurus perizinan ataupun SDM yang paling benar-benar menguras tenaga dan waktu dari Kak Silvi dan juga Kak Ferry. Gitu Kak. Mungkin awal kita set up kitchen dan bisnis ini, tantangan pertamanya itu adalah SDM. Jadi kita lumayan takes time juga tuh nyari waktu untuk cari-cari karyawan yang sesuai. Dan sempat juga ada beberapa yang keluar masuk, belum lagi drama-dramanya lah ya, kita handle tim seperti apa. Kemudian kalau dari kompetitor ya banyak banget kompetitornya di luar sana kan udah banyak banget. Tapi yang penting bagaimana kita fokus dengan value yang kita berikan, dengan kualitas produk yang kita tetap pertahankan untuk customer. Dan dari variasi produk yang kita keluarin supaya customer ada hal-hal yang baru nih buat cobain. Karena memang kan kalau kita bicara croissant itu udah banyak sekali yang jualan croissant dan lagi ngetren sekali. Nah, kita Bonsu itu justru pengen misi kita adalah semua orang bisa makan good quality of croissant ataupun baked goods tapi dengan harga yang affordable. That's why ya itu sih makanya ada tantangan termasuk kayak salah satunya kayak sekarang lagi ada kenaikan bahan baku. Nah, itu juga salah satu tantangan kita tuh. Padahal dari awal kan memang kita pengennya positioning untuk harga sendiri kita tidak terlalu mahal dengan brand-brand lain. Kayak gimana caranya kita bisa keep the good quality sama harga bahan baku yang terus meningkat. Nah, itu lumayan challenging sih buat kita. Wah, tapi keren sih Kak. Kak Silvi dan Kak Ferry bisa menyelesaikan dengan bagus. Nah, aku mau nanya nih Kak, aku kan sempat riset dan aku juga sempat nge-stok nih Kak dari Instagramnya Bonsu. Banyak banget variannya nih dari si Bonsu. Kalau nggak salah ada rasa strawberry cheese. Ini aku kalau misalkan ada salah pronounce-nya, boleh dikoreksi ya Kak ya. Ada yang Nggak apa-apa, Karen. Ada cheese tart juga, ya itu kan sangat-sangat unik ya. Kalau misalkan ngomongin varian rasa, mungkin di toko sebelah atau dimanapun ada strawberry. Tapi yang aku lihat nih dari penataannya atau packagingnya ini sangat unik dari Bonsu sendiri. Aku mau tanya dong Kak, kira-kira nih ide atau variannya ini tuh dari siapa sih Kak idenya yang buat ciptain si menu-menu ini gitu? Oke, kalau untuk ciptain produk-produk baru biasanya dari saya. Jadi saya memang sukanya trial kan. Jadi coba-coba terus nih ada menu apa aja. Kemudian dari Silvi juga lihat-lihat dari luar sana apa sih yang lagi tren. Jadi kita coba aplikasiin di sini. Seperti yang menu wheels yang kita bentuknya bulat kemarin ya. Ya. Koi aman kita jadiin kita namainnya wheel pastry. Sebenarnya itu juga basic pastry, salah satu variannya namanya kue aman, tapi di New York itu lagi hits banget. Dia isi dengan berbagai filling,
dan ada saus-sausnya di luar. Nah, itu jadi salah satu sumber inspirasi kita ya untuk ciptain menu wheels dengan isi blueberry cheese. Nah, gitu sih. Jadi biasanya memang dari R&D, produksi, dan juga marketing itu sering banget komunikasi. Gimana kita marketing selalu harus up to date dengan tren-tren ataupun segala sesuatu yang lagi hits di luar. Biasa pasti aku selalu info ini ke produksi, bisa nggak dibikin kayak gini, tapi hanya kita jadikan sebagai referensi aja. Selebihnya kita atur, kita buat, kita adjust sesuai dengan ciri khasnya Bonsu juga. Gitu. Wow, keren banget ya. Berarti Kak Ferry sekaligus baker, sekaligus juga yang mendevelop ya ide-idenya, menunya. Tentunya juga dengan bantuan Kak Sylvia. Nah, ngomong-ngomong tentang ide dan varian nih Kak ya, tentunya kan banyak banget yang tadi seperti Kak Sylvia bilang, persaingannya sangat-sangat ketat ya di dunia F&B ini. Nah, gimana nih untuk Kak Ferry ataupun Kak Sylvia gimana caranya untuk ciptain ide yang out of the box seperti tadi gitu? Selain research juga tentunya, ataupun apalagi nih Kak dan Kak Ferry? Kalau dari saya sih biasanya udah kebiasaan deh, kalau dari Kopisu juga kalau buat develop menu baru kita coba gali lagi nih yang bahan-bahan yang udah ada, kita bisa bikin apa aja. Jadi dari situ kita kembangin terus nih, mungkin dari croissant bisa diapain lagi nih, sambil digali-gali lagi, karena Instagram udah mulai masif kan sosial media, jadi saya bisa lihat nih cek-cek dari luar itu mereka cara bikinnya gimana, kemudian development produk-produk seperti apa, lalu nanti kita coba trial di kitchen sendiri. Ya, kayak kalau R&D itu hampir tiap hari ya kita melakukan R&D. Jadi buat teman-teman yang mungkin melakukan F&B, kan F&B itu very dinamis banget lah. Kayak hari ini udah keluar apa, besok udah keluarin apa mungkin kompetitor. Jadi kita pun dari sisi speed, kayak maksudnya sekarang udah ada produk baru. Tapi kita sendiri udah punya nih pegangan kayak sebulan 2 bulan lagi kita pengen keluarin apa. Nah, itu penting banget sih. Gitu. Jadi apapun harus dicoba, mulai dulu eksekusi. Kita lihat ada inspirasi menu baru, harus langsung dicoba. Karena kita nggak akan tahu itu akan jadi menu yang oke atau enggak. Kita belum lagi nanti, karena proses R&D itu nggak hanya R&D produknya udah jadi. Kita harus kasih coba ke orang-orang, kasih coba ke 5-10 orang. Menurut kita enak, belum tentu menurut yang lain enak. Jadi proses seperti itu benar-benar harus dijalanin secara rutin ya, rutin terus-terusan gitu. Wow, yang penting konsisten ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak tentang tadi kan udah ngomongin development, tentang produk. Kalau untuk dari segi marketingnya nih, gimana nih Kak? Dari Kak Sylvie dan Kak Ferry, pasti kan tentu mungkin ada kendala atau mungkin lancar-lancar aja, dan tips dan triknya nih kalau boleh untuk dari segi marketing gimana nih? Terutama untuk sobat cuan di luar sana yang mau mulai berbisnis nih Kak, gimana? Oke. Itu mungkin dari sisi aku, jadi kalau sekarang itu jadi teman-teman yang mau mulai jualan, yang ada di bisnis F&B ataupun apapun itu, harus jeli juga memanfaatkan platform sosial media. Kayaknya sekarang nggak ada alasan lagi ya buat kita, gaptek nih, atau kita nggak bisa nih, TikTok cuma buat anak muda, Gen Z gitu. Alasan-alasan seperti itu yang bikin kita juga tidak bisa beradaptasi dan ngejar terhadap kayak sesuatu yang lagi berkembang sekali. Nah, salah satunya TikTok gitu. Makanya bisa dilihat kalau Bonsu itu selain di Instagram, kita tuh lagi coba banget pengen aktivasi terus di TikTok. Selain kita menggandeng influencer-influencer yang lahir dari TikTok. Nah, kalau bisa dilihat kita punya beberapa menu itu yang kita adakan kolaborasi dua influencer itu, mereka tuh influencer TikTok. Ya, itu salah satu bentuk kita beradaptasi dengan perkembangan sosial media, perkembangan perkembangan zaman lah ya. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, biarpun di awal kita juga bingung nih aktivasi TikTok, yang ngerti tuh cuma anak-anak muda ataupun generasi Z, Gen Z gitu. Kita milenial juga harus tahu, kita harus melek gitu loh terhadap apa yang lagi terjadi dan berkembang ya di sosial media. Tapi biasanya
aku juga tidak lupa selalu ingetin teman-teman, memang TikTok juga lagi berkembang, tapi jangan pernah lupakan Instagram juga. Dan mungkin teman-teman kadang juga fokusnya di sosial media. Nah, kita pun juga sedang trial terus ya buat masuk ke segala channel. Sekarang ada Tokopedia gitu, ataupun sorry aku sebut brand nggak apa-apa ya. Jadi kayak beberapa brand e-commerce juga teman-teman F&B juga jangan pernah takut untuk masuk ke e-commerce gitu. Keren banget Kak Silvi untuk strategi marketingnya. Nah, terakhir nih Kak, aku mau nanya dari Kak Ferry ataupun Kak Silvi, ada nggak nih pesan untuk Sobat Cuan di luar sana yang mau memulai bisnis? Harus apa nih? Oke, jadi sebelum memulai bisnis, memang dilihat dari beberapa brand yang memang sudah kita buat. Sebelumnya itu pasti kita akan melakukan research. Itu penting banget. Kita lihat research apa aja sih. Yang pertama itu produk. Kemudian analisa kompetitor. Dari analisa kompetitor itu kita bisa tahu harga yang bersaing dan positioning kita tuh mau menempatkan diri di market apa. Karena memang F&B ataupun brand-brand lah ya, kita pengen masuk ke retail. Yang jualan barang yang kayak kita tuh juga udah banyak sekali, tapi pasti selalu ada peluang tersendiri gitu loh. Oke, kayak kita misalnya udah ada pastry di market A dan B di brand yang udah ada di mall. Oh, Bonsu tuh pengen ambil positioning di mana sih? Oke, kita ambil di market kelas C gitu. Yang posisi penjualannya itu di ruko. Nah, jadi hal seperti itu harus kita bisa riset terlebih dahulu agar nantinya ketika saat kita bikin produk, kita bikin marketing, itu tuh sesuai dengan apa yang sudah kita riset sebelumnya. Gitu. Itu salah satu basic penting banget ya yang harus dilakukan oleh teman-teman yang baru ingin memulai sebuah usaha. Gitu. Wow, keren banget ya Sobat Cuan, kisah inspiratif dari Kak Ferry dan Kak Silvia tentunya. Terima kasih Kak Silvi dan Kak Ferianto yang udah mau cerita nih tentang usahanya di membangun bisnis di bidang pastry. Jangan lupa juga untuk follow podcast Cuan di Spotify dan Instagram Bonsu Bakehouse di @bonsubakehouse dan juga Medio by KG Media. Demikian episode cerita bisnis bersama gue Karen dan segenap tim yang bertugas hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!